Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Ini karena tugas jadi guru penggerak, saya harus mewawancara jenengan atau tanya jawab tentang pengambilan keputusan. Nih, langsung saja nih. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Terima kasih Pak. Saya sebagai guru penggerak di satu kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral yang ada di SMP 1 ini selama ini memang tahapan awal itu akan masuk di TK dulu. TK nanti akan bekerjasama dengan wali kelas, tentunya juga melibatkan orang tua. Setelah TK wali kelas selesai, bila kasus ini sudah dilema etika ini sudah selesai, maka meningkat lagi kami melibatkan wakil kepala sekolah. Jika demikian seterusnya ada pengambilan keputusan akhir, jika membutuhkan kepala sekolah, maka kepala sekolah akan masuk dan mengambil keputusan. Itu ya, jadi awal-awal kita berkolaborasi dengan TK ya. Untuk pertanyaan kedua Bapak ya, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa tahapan-tahapan penanganan kasus dilema etika atau rujukan moral ini memang sebelum keputusan diambil itu melalui beberapa level. Level yang terbawah kasus ini diidentifikasi oleh BK dan wali kelas. Yang kedua, nanti selanjutnya akan diidentifikasi pada level berikutnya yang melibatkan BK, wali kelas, lalu diwakil kepala sekolah dan kesiswaan. Selanjutnya nanti ke tingkat level berikutnya, tentunya di level-level ini kita juga akan melibatkan orang tua wali murid ya, tentunya kalau itu berhubungan dengan anak. Tapi kalau berhubungan dengan PTK, maka kami cukup dengan wakil kepala sekolah. Selanjutnya setelah tahapan level ketiga, pada level kedua, level berikutnya atau level ketiga nanti BK, wali kelas, wakil dan wakil kepala sekolah. Sebenarnya di situ tahapan-tahapan ini sudah melalui jenjang yang kita perhitungkan. Sehingga kalau melibatkan hanya cukup dengan wakil kelas ya selesai. Kalau melibatkan harus dengan wakil kepala sekolah selesai. Tapi tentunya jika kasus ini lagi, maka tentu akan melibatkan sekolah. Hanya melibatkan nilai. Terus kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Bapak ya. Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan selama ini? Untuk kasus dilema etika atau rujukan moral itu memang ada tahapan yang kita itu adalah pakai formasi 4-3-3. 4-3-3 nyampat itu adalah 4 paradigma, apakah itu membentukkan paradigma kepentingan individu masyarakat atau paradigma yang kedua antara keadilan dan kasihan, atau paradigma yang ketiga antara kebenaran dan kesetiaan, dan paradigma yang keempat apakah untuk keputusan jangka pendek atau jangka panjang. Dan juga kita melihat 3 prinsip ya, yaitu N, lalu yang kedua adalah N itu adalah hasil akhir yang mengukur aturan atau hukum yang memayungi, dan ketiga adalah adanya CAT. Tentunya juga kita tidak meninggalkan 3 unsur utama, yaitu apakah keputusan ini nanti berpihak pada peserta didik atau enggak, yang kedua pada nilai-nilai kebajikan yang kita ambil dari keputusan itu sendiri, dan yang terakhir adalah apakah keputusan itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya kalau sudah melalui informasi itu, saya yakin keputusan di dilema etika ini bisa berjalan dengan baik. 4-3-3 nih. Terus pertanyaan yang selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam
pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Pengambilan keputusan ini lebih efektif jika kita melibatkan seluruh yang terlibat di dalam kasus itu sendiri. Artinya kalau di sekolah ya ada pimpinan konseling, ada wali kelas, ada waka, ada kepala sekolah, dan tentunya juga ada unsur kalau dia punya satu, misalnya mau ada quality control supaya kita bicara, tentunya juga manajemen sekolah, dan tidak lupa kita melibatkan secara langsung pada orang tua atau wali murid itu sendiri. Luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan panjangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, ini yang kasus yang sulit itu biasanya kalau kita sudah melibatkan orang tua atau wali murid yang sulit untuk bisa menerima pemahaman dari sekolah. Kadang-kadang ada wali murid itu yang menilai bahwa perilaku kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh santrinya itu dianggap benar, sehingga sekolah yang disalahkan. Ini dan biasanya dia tidak mau menerima masukan dari sekolah. Ini yang biasanya akan sulit membuat keputusan. Dan tentunya kalau seperti ini sekolah pun juga tidak ikhlas, memang kita berikan pemahaman step by step pada intinya. Kalau mereka sudah paham dengan apa yang kita putuskan, biasanya juga endingnya nanti kita endingnya di mana, rule-nya sudah kita jelaskan, dan tentunya terakhir adalah kita sudah ada. Ini biasanya seperti itu. Jadi ada kolaborasi ya antara ya. Untuk pertanyaan yang keenam, Bapak, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan biasanya? Jadwal atau tata kelola ini kita mengikuti dari perjalanan kasus itu sendiri. Artinya begini, kalau kasus itu di tangan ketika wali kelas, maka kepala sekolah tidak akan masuk. Jika wali kelas lalu melibatkan wakil, ini selesai atau tidak. Kalau kasus ini ada tahapan jika wali kelas dan wakil kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan, maka kepala sekolah akan memberikan keputusan akhir. Nah, ini tahapan-tahapan yang kita lalui sehingga kepala sekolah juga akan menyesuaikan jadwal yang sudah ditata atau dikelola oleh pimpinan konseling. Jadi tidak jadwal pasti kan ya? Menyesuaikan kasusnya kan? Ini kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Begini Pak, jadi keputusan ini meskipun saya sebagai kepala sekolah, kepala tentunya dalam mengambil keputusan ini harus melibatkan keseluruhan. Jadi keputusan yang bersifat secara bersama-sama, ya, sehingga dalam hal ini yang memudahkan nanti ada koordinasi antara pimpinan konseling, lalu wali kelas, lalu ada wakil yang sesuai dengan bidangnya, dan tentunya di dalamnya ada kepala sekolah. Sehingga keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan yang sudah semuanya mengetahui. Sehingga nanti kalau keputusan ini keluar dari suatu institusi atau lembaga, itu sudah diketahui oleh seluruh sivitas akademika yang ada di sekolah. Bukan hanya monoton atau otoriter dari seorang pimpinan atau kepala sekolah, tapi sudah melibatkan seluruh stakeholder. Sehingga lebih mudahnya kalau keputusan ini diputuskan oleh seorang kepala sekolah, tapi melalui forum diskusi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi mengenai keputusan ini sudah diskusikan dengan pihak-pihak yang terkait ya. Pertanyaan yang terakhir, Bapak, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda ketika mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi begini, yang paling bagus bahwa dari
itu yang lebih holistik, jadi lebih luas ya, apakah bagaimana kepentingan kasus ini jika diputuskan. Yang kedua, kita tidak fokus pada hanya kasihan, tapi bagaimana kasus ini bisa berkeadilan ya. Yang ketiga, di situ ada nilai-nilai antara tanggung kebenaran dan tanggung jawab ya. Dan tentunya keputusan yang diambil ini harus bisa berlaku jangka panjang, tidak hanya kepentingan tertentu aja, tapi lebih ngefek ke ini. Tentunya kalau dalam pembelajaran ketika semuanya juga bervisi pada untuk kepentingan siswa, tentunya tidak meninggalkan istilah bagaimana, tidak meninggalkan tali hukum, tidak melanggar tali hukum yang ada, dan tentunya kita juga dalam koridor pada kasus itu sudah lengkap di profil pelajar Pancasila sebagai Luar biasa Bapak. Terima kasih pencerahannya hari ini. Semoga dari wawancara ini dapat saya kembangkan ke depannya untuk tugas guru penggerak ini. Saya akhiri, bila ada kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Evo. Maaf mengganggu waktunya. Ini berkaitan dengan tugas guru penggerak. Saya harus melakukan wawancara atau tanya jawab tentang pengambilan sebuah kasus keputusan ya. Langsung saja Bu, untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau di SMA Katolik ini itu biasanya kalau dari saya sendiri harus ada poin pertama pengaduan dari anak-anak. Bukan hanya pengaduan, tetapi kan kita sebagai Bapak Ibu guru kan pasti melihat itu bagaimana di kelas. Nah, kalau anak satu soalnya kok anak ini aneh atau murung atau bagaimana, itu nanti dipanggil wali kelas. Terus habis dari wali kelas, kalau sudah bisa ditangani ya sudah ditangani wali kelas. Tetapi kalau mungkin anak ini ada kasus yang mungkin agak sedikit tidak bisa ditangani wali kelas, berarti nanti dikirim ke BK. Ya. Nah, di BK nanti ini bro, tetapi kalau BK pun ini masih butuh istilahnya pendampingan dari kepala sekolah ya, saya turun. Jadi ada kolaborasi ya? Iya, pasti ada kolaborasi. Entah itu dari siswanya sendiri yang mengadu dulu atau dari pengamatan kita sebagai Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua Ibu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau itu ya kita membuat istilahnya ya kita kan dari wali kelas dari kita tadi kan ada prospek. Iya, ada prospek. Prospek itu harus bagaimana menghadapi kasus-kasus ketika dipanggil, misalnya contohnya aja dipanggil anaknya yang bersangkutan, ditanya dan dari situ nanti kan bisa digali kira-kira itu keputusan yang paling benar itu kan kita tidak langsung tidak langsung otoriter ini, tapi kita juga menggali dari berbagai sumber, jadi tidak hanya satu pihak saja, tetapi pihak lain mungkin yang bisa memberikan masukan-masukan dan itu nanti saya baru membuat keputusan yang terbaik. Jadi diproses dulu ya. Kita lanjut pertanyaan ketiga ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Langkah-langkahnya ya tadi sama sih sebenarnya ya. Langkah-langkahnya ya dari awal tadi kan pastinya kan ya pemanggilan orang tua. Kalau ini kasusnya yang kasus ya lumayan agak berat loh ya. Agak berat ya. Orang tua harus tahu, pastinya juga pemanggilan orang tua.
tua. Selain pemanggilan orang tua juga ada mungkin surat pernyataan. Nah, kalau surat pernyataannya memang dari orang tua sudah setuju bahwa ketika orang tua menyanggupi anaknya ini masih di sini tetapi dengan syarat ini. Berarti kan nanti kalau melanggar ya kita sebagai pihak sekolah ya tetap memberikan pembinaan anak tersebut. Tapi kalau pembinaan ini juga tidak mempan lagi ya otomatis kita nanti kembalikan ke. Oke Ibu, kita lanjutkan pertanyaan nomor 4. Hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kan tadi kembali lagi ke kasus yang tadi ya. Kalau di sini itu pengambilan efektifnya ketika ada anak, soalnya anak itu masalah. Kayak masalahnya itu ya wis yang paling sering itu kan tidak masuk sekolah selama berhari-hari. Otomatis kan nanti saya sebagai ada nanti di wali kelas kan saya lagi. Nah nanti gimana keputusan selanjutnya? Yang pertama anaknya kan dipanggil tetap begitu. Yang kedua pasti ada konsekuensi. Nah konsekuensinya itu apa? Mungkin anaknya nanti diberi bimbingan khusus. Terus yang kedua nanti kalau bimbingan khusus disertai mungkin ada konsekuensi lain seperti ya bersih atau gimana itu tergantung piket dan sebagainya. Kalaupun masih tidak masuk lagi pasti kita nanti ada yang namanya home visit karena kita juga harus tahu bagaimana keadaan anak itu tersebut, latar belakangnya bagaimana kok bisa sampai tidak mengikuti pelajaran beberapa hari. Nah kita kan juga tidak menjudge anak itu gak mlebu gue ini males, tetapi bagaimana kita mencari latar belakangnya dulu baru kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Ya, terus kita lanjut pertanyaan nomor 5 Ibu. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya itu ketika ya tadi anak, ini contoh ya, contoh kasus tuh anak ini sering tidak masuk. Ternyata latar belakangnya itu memang banyak hal yang memprihatinkan, bisa dari keluarga, bisa dari ekonomi dan sebagainya. Nah, ketika kita mengambil keputusan, kalau seumpamanya kalau naik kelas saja ya, naik kelas itu kan ada poinnya itu harus masuk sekolah itu 80% itu ya. Nah, kan kalau ketika anak ini tidak mencapai target itu, otomatis kan dia tidak naik kelas. Tapi ketika kita melihat latar belakangnya anak ini, pastinya ada kok ini loh, maksudnya dia itu sendiri punya masalah seperti itu, terus di sekolahan nanti kok tidak naik kelas. Nah, tetapi kita sebagai bapak ibu guru di sini dan saya sendiri sebagai kepala sekolah ada yang namanya seperti kemarin itu tugas tambahan, terus ada yang namanya dia waktunya libur kita suruh masuk, jadi mengganti hari-hari yang kemarin. Jadi tetap bagaimana diusahakan anak ini tetap naik kelas. Berarti dilihat latar belakangnya dulu ya, kenapa dia sampai tidak masuk sekolah. Ya, kita lanjut pertanyaan ke-6. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi misalnya ada Anda hari-hari khusus atau kapan menyelesaikan kasus-kasus itu? Kalau mengidentifikasi masalah anak itu pastinya ada jadwal. Ya, dari BK sendiri itu juga nanti ada jadwal masuk ke kelas. Jadi bagaimana BK ini sangat berfungsi membantu anak-anak yang kira-kira mengalami
ya nanti masalah-masalah, terus bagaimana menguraikan masalah-masalah. Nah itu pasti ada jadwal. Terus dari saya sendiri juga ketika saya sendiri juga memanggil beberapa anak, itu bukan yang masalah saja, tetapi bagaimana nanti anak-anak ini saya wawancarai, kuesioner itu tentang sekolahan ini. Tidak harus saya memanggil anak ini ada masalah, tetapi kita juga evaluasi dari anak-anak ini, kita bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan atau bahkan apa saja yang terbaik untuk sekolah. Berarti dijadwal ya, Ya, hanya untuk menemui anak-anak itu ya, untuk apa ya istilahnya curhat atau ya, betul. konseling ya, Sharing, ya, ya, sharing bisa, ya. ya. Iya. Untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Pastinya ada. Kalau di sekolahan itu kan kita harus saling bekerja sama ya, pastinya. Dari Bapak Ibu guru sendiri, dari karyawan, dari saya sendiri, itu pasti saling berkomunikasi. Nah, itu nanti kan ada yang namanya rapat. Nah, di rapat itu nanti diflorkan kasus-kasus seperti ini, bagaimana Bapak Ibu dan istilahnya karyawan-karyawan itu menanggapi ini. Jadi dari situ, dari masukan Bapak Ibu guru yang lain, nanti saya mengumpulkan dan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Oh, berarti ada kolaborasi dan komunikasi ya antar stakeholder di sekolah ini. Ya. Oke, Bu, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika tersebut? Kalau pengalaman, Ya. apa ya, kesimpulannya itu ketika kita sudah berada di sebuah sekolahan, itu pasti kita yang pertama harus komunikasi. Karena dengan komunikasi yang baik, saya yakin semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan segala sesuatu yang kita putuskan itu akan terbaik lah kalau kita sudah komunikasi yang baik. Bukan hanya dari sekolah saja, tetapi kita juga ada komite, ada orang tua, wali, dan ada juga nanti dari pastinya Bapak Ibu guru yang Berarti semuanya komunikasi Bu ya intinya. Terima kasih Bu pencerahannya untuk hari ini. Semoga dari wawancara ini atau tanya jawab ini dapat saya pergunakan untuk tugas-tugas kedepannya. Dan terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.